Saat memanggil-manggil Yang Mulia Anabul untuk makan malam, kamu malah mendengar suara derap kaki. Getarannya begitu kuat hingga mampu menggoyangkan alat makan di atas meja dapur. Lukisan di dinding tiba-tiba jatuh dari gantungannya. Ada gempa ya? Enggak kok, itu cuma kucing seukuran kuda poni yang lagi jalan ke ruang makan. Asupan makanannya perlu 10 kali lebih banyak dari kucing rata-rata. Dengkurannya juga menggelegar sebising suara traktor. Waduh, jangan banyak gerak dong, Pus. Nanti lemarinya rubuh. Ya, mungkin akan begini ceritanya kalau evolusi hewan terus berlangsung. Iklim, air, oksigen di udara, dan gravitasi menjadi faktor penentu evolusi. Para ilmuwan memperkirakan sejumlah spesies burung perlahan akan kehilangan bulu tebalnya. Di masa depan, penampilannya akan mirip dengan kucing Sphinx yang punya paruh dan sayap. Anabulmu juga bisa mengalami hal serupa, bulunya akan terus memendek hingga benar-benar botak. Hama pemukiman seperti merpati dan tikus akan terus membesar hingga seukuran kucing, padahal beberapa juta tahun yang lalu, tubuh kucing cuma sebesar jari kelingking. Tempat hidupnya di dalam liang agar terhindar dari predator besar. Tapi kini, hama pemukiman bisa hidup nyaman dan membuat sarang di ruang bawah tanah. Makanannya juga banyak tersedia di tempat sampah. Lantaran sudah hidup nyaman, ukuran tubuhnya terus melar. Selain itu, bulu tikus dilapisi minyak, ia masih bisa hidup santuy meski tubuhnya basah kuyup oleh air kotor plus beracun. Namun begitu, nasib mamalia pemakan tumbuhan kemungkinan lebih ngenes lagi. Suplai makanan perlahan mulai menipis, hutan dan area hijau mulai hilang, dan sejumlah tumbuhan juga punah. Rusa, gajah, jerapah, dan mamalia lain akan terus mengecil karena kekurangan makanan. Ukuran matanya juga jauh lebih kecil agar tubuhnya tetap terhidrasi. Dengan telinga yang lebih besar, panas tubuh akan lebih mudah keluar. Ekornya juga makin panjang biar serangga nggak berani dekat-dekat. Saat mamalia darat terus mengecil, tubuh burung justru semakin bongsor. Spesiesnya akan bisa memangsa hewan yang mengecil ini. Selain itu, ototnya akan jauh lebih kuat karena ia harus terbang sejauh berkilo-kilometer untuk mencari makanan. Hewan yang berhabitat di tempat panas plus kering, kemungkinan besar akan bisa mengasup air dari udara. Maka diperlukan jaringan kulit tambahan untuk mengumpulkan air. Saat pagi buta, udaranya masih sejuk dan tetesan embun bisa terkumpul di dalam organ baru tersebut. Lipatan leher pada sebagian kadal juga makin lebar agar bisa dipakai untuk menampung banyak air hujan. Dari lautan, sejumlah ikan mulai melompat ke darat untuk memangsa serangga. Selama evolusi, sirip ikan kemungkinan akan memanjang dan lebih kuat agar lompatannya lebih mantul. Tapi lama-lama, siripnya akan berubah jadi sayap. Lalu, muncullah ikan terbang yang memangsa burung kecil. Nah, untuk memburunya, ikan ini perlu lebih lihai dalam menahan nafas dan menembus cakrawala. Meski begitu, ikan besar dan mamalia laut pasti akan kesulitan. Suhu lautan akan terus memanas hingga memusnahkan sebagian spesiesnya. Penghuni terjumbonya, yaitu paus biru, juga akan mengecil. Tubuhnya yang semula seukuran 2 kali panjang bus sekolah, lama-lama akan menyusut karena kekurangan makanan. Populasi kadal dan reptil justru bertambah karena keduanya bisa menyerap panas. Dan selagi iklim bumi berubah-ubah, jumlah serangga juga akan terus bertambah. Akibatnya, makanan kadal akan lebih melimpah. Lama-lama, tubuhnya akan makin melar. Tapi sebelum hal ini terjadi, kadal perlu berlindung dari serangan burung besar. Dengan kaki yang semakin panjang dan kuat, kemampuan larinya juga makin yahut, bikin burung jadi kalang kabut. Nah, kalau serangga justru makin membludak. Kawanannya akan semakin banyak dan terus berterbangan untuk mencari makan. Karena lapar, hewan ini juga gampang ngamuk. Sumber makanannya semakin langka. Sementara itu, mamalia terus mengecil atau malah semakin punah. Manusia juga akan berubah. Para ilmuwan memprediksi antara 1000 hingga 1 juta tahun dari sekarang, seluruh rambut kita akan hilang. Anggota tubuh kita juga akan memipih dan makin panjang. Tinggi badan kita mencapai 2,1 meter. Tapi kemungkinan kaki kita nggak akan punya jari karena tubuh kita sudah bisa seimbang dengan sendirinya. Bentuk kepala dan otak kita makin menyerupai balon, serta masa hidup kita bisa melebihi 100 tahun. Karena berada di puncak rantai makanan dan gak ikut mengalami proses seleksi alam, kita akan punya wajah serupa.
Malahan, setelah puluhan juta tahun, wajah kita kemungkinan sama persis. Teknologi rekayasa genetika juga terus dikembangkan, akan muncul kelinci yang bisa memancarkan cahaya, sapi berukuran titan, kambing yang bisa bikin jaring, babi berotot kekar, dan masih banyak lagi. Tapi manusia lebih berminat untuk mengamati evolusi hewan. Oke lah, yuk kita percepat saja. Kita telah lama hidup di planet lain di luar galaksi Bima Sakti. Sedangkan bumi cuma dihuni oleh hewan dan tumbuhan. Peninggalan manusia yang masih ada hanyalah kota raksasa dengan konstruksi logam dan beton. Semuanya sudah terkubur di bawah tanah. Hewan besar seperti Necropteryx mulai menguasai angkasa. Tubuhnya mirip burung unta dan burung bangkai, tapi seukuran manusia dewasa. Ia mengandalkan paruhnya yang panjang dan kuat untuk mempertahankan diri dari predator, dan dengan paruh yang sama, ia juga bisa memburu mangsa. Kakinya kuat dan dilengkapi dengan cakar panjang, kombinasi ini sangat pas untuk membuatnya jadi pelari ulung. Necropteryx juga bisa menempuh jarak hingga puluhan kilometer dalam sehari. Tubuhnya perlu dilapisi bulu tebal, tapi tanpa manusia dan efek rumah kaca, suhu global semakin dingin, dan dengan bulu hangatnya ini, si unggas akan bisa bertahan hidup di zaman es baru. Reproduksinya dengan bertelur sama kayak burung unta. Kamu tahu hewan ini? Namanya Parus shrew. Tubuhnya memang mirip celurut biasa dan panjangnya cuma sampai beberapa sentimeter, tapi ia punya fitur tubuh yang terbilang unik. Di ekornya terdapat parasut. Saat masih kecil, anak Parus shrew hidup di sarang induknya. Dan setelah meninggalkan sarang, ia bisa terbang di udara dengan membuka parasutnya yang berbulu tipis. Arus udara hangat mulai bergerak naik, lalu menerbangkan tubuhnya, dan ia bisa tetap mengudara sampai 24 jam. Setelah membuat sarang di tempat lain, Parus shrew akan beranak pinak dan anakannya juga akan pergi meninggalkan sarang. Waka mirip jerapah belang berkaki dua. Ia akan jadi makhluk hidup tercepat di seantero dunia. Semua predator kalang kabut saat mengejarnya, posisi matanya juga jauh di atas, dan dengan leher panjangnya, Waka bisa tahu bahaya yang mendekat meski tubuhnya terhalang oleh rumput tinggi. Terabyte atau keturunan rayap akan muncul di bumi 200 juta tahun lagi. Saat terancam, hewan ini akan memuntahkan zat kimia mirip asam melalui kepalanya. Predator terbesar pun pasti ogah lah kalau mau deket-deket. Rhytstilt bisa setinggi 1 meter dan seberat manusia dewasa. Karena bulunya bergaris-garis, Rhytstilt bisa berkamuflase di antara semak belukar. Kaki kecilnya bisa dipakai untuk berjalan di atas rawa dan memangsa ikan kecil. Ia juga berleher panjang dan bergigi tajam, sehingga bisa menyergap mangsa di dalam air layaknya kobra. Setelah berhasil menangkap ikan, ia langsung menelannya bulat-bulat. Tapi perlu diingat ya, semua prediksi ini cuma spekulasi, ada seabrek faktor yang bisa mempengaruhi evolusi. Jadi, prosesnya bisa aja berlainan. Bisa aja kan, asteroid menabrak bumi, lalu mengakibatkan kepunahan massal dan mengubah iklim. Segelintir organisme yang berhasil bertahan hidup, kemudian beradaptasi pada kondisi baru. Selang beberapa juta tahun, hewan baru pun mulai bermunculan.